Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis state space. Apa itu state space? Harusnya kalian gak asing ya, karena pada dasarnya state space di sistem discrete maupun di sistem kontinu itu sama. Bedanya mungkin nanti hanya terdapat di matriks state system itu, karena kan pasti beda ya kalau memang sistemnya berbeda. Nah, untuk yang sistem discrete, persamaan state-nya itu didefinisikan oleh persamaan berikut. Jadi kalau secara fisis ya, dia menyatakan bahwa state ke K+1 atau state selanjutnya dari sebuah sistem, dia merupakan suatu fungsi f, di mana fungsi f ini dipengaruhi oleh xk, yaitu state sebelumnya, kemudian dipengaruhi juga oleh uk yang merupakan state input, dan juga dipengaruhi oleh K itu sendiri, atau K ini kan dia melambangkan sampling keberapa gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau untuk persamaan outputnya dari suatu sistem discrete, dia didefinisikannya seperti ini. Jadi output itu dia merupakan suatu fungsi G misalnya ya, dimana fungsi G ini sendiri sama kayak tadi, dia dipengaruhi oleh state pada sampling sebelumnya, juga dipengaruhi oleh input pada sampling sebelumnya, dan juga dipengaruhi oleh sampling sebelumnya gitu. Jadi sebetulnya kalau di discrete, kalau dari persamaan ini dia bilang kalau state suatu sistem pada titik sampling selanjutnya itu dipengaruhi juga oleh state sistem tersebut pada sampling sebelumnya gitu. Jadi antara K+1 ini dia dipengaruhi oleh sampling pada saat K kayak gitu. Nah, dari dua persamaan ini, kalau mau kita jabarkan ke bentuk state space pada umumnya, dia bentuknya akan seperti ini. Jadi xk+1 ini dia sama dengan gk xk tambah hk uk. Terus kalau untuk persamaan outputnya, yk ini sama dengan ck xk tambah dk uk. Di sini kita lihat ada matriks gk, hk, ck maupun dk. Nah, itu tuh apa? Itu penjelasannya di sebelah sini ya, sebelah kanannya. Jadi kalau GK itu dia adalah suatu matriks yang merupakan matriks state. Nah, kalau HK dia matriks input, kalau CK ini matriks output, dan DK dia merupakan matriks transmisi kayak gitu. Nah, kalau untuk GK, untuk membuat state space itu sebetulnya kita akan diminta untuk mencari GK, HK, CK, dan DK ini kan ya. Nah, sedangkan kalau untuk sebelah sininya ada xk, dia merupakan vektor dari suatu state. Nah, kalau uk-nya dia adalah vektor input, entah itu input ke sistem maupun input kontrol. Dan sebetulnya kalau yk sini dia adalah vektor output ya. Kayak gitu. Jadi kalau dalam membuat state space sebetulnya akan ada dua komponen yang akan kita perhatikan, yaitu komponen vektornya serta komponen matriks yang mendefinisikan vektor tersebut. Jadi kalau komponen vektor itu apa aja? Komponen vektor itu ada tiga yang ini, yang xk, yk, dan uk. Xk ini adalah vektor untuk state ya, kayak tadi, yk itu buat output, dan uk tuh buat inputnya. Nah, sedangkan untuk merepresentasikan setiap state vektor ini, kita butuh suatu yang namanya matriks. Nah, matriks itu yang akan kita cari saat kita akan merepresentasikan suatu sistem menjadi state space. Nah, matriksnya ada apa aja? Ya, ada 4 ini, GK, HK, CK, dan juga DK. Gitu, GK itu apa, HK itu apa? Ada di sebelah sini ya pengertiannya. Kayak gitu. Nah, di sini kita lihat nih kalau matriks G, H, C maupun D dia merupakan suatu fungsi yang dipengaruhi oleh nilai K. Artinya kalau emang K-nya berbeda, kemungkinan matriks si G atau H, C maupun D-nya pun akan berbeda kan ya. Yang mana merupakan pengertian dari time varying. Berarti dia akan bervariasi ya terhadap waktu. Nah, kalau di sampling berarti dia nilainya akan bervariasi setiap nilai sampling yang kita kasih, atau setiap sampling keberapa dari sistem tersebut. Gitu. Nah, kalau untuk ini kan dia representasi untuk sistem discrete yang time varying ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih kalau yang untuk time invariant akan seperti apa sih state space-nya. Nah, state space-nya sebenarnya sama aja kayak tadi. Cuman bedanya di sini nilai matriksnya itu tetap
atau tidak dipengaruhi oleh nilai K ya, tidak merupakan suatu fungsi terhadap K. Jadi berapapun nilai K-nya atau pada sampling ke berapapun sistem tersebut, matriks G, H, C, dan D-nya itu akan tetap kayak gitu. Nah, paham ya sampai sini ya. Jadi ini adalah representasi state space nih untuk sistem diskrit yang memang dia time invariant atau tidak bervariasi terhadap waktu nilainya. Nah, kalau dari persamaan ini kita mau cek diagram bloknya kayak gimana sih? Nah, diagram bloknya itu kayak gini. Nih kalau misalnya kalian bingung cara bacanya, kok bisa sih bentukan ini jadi persamaan kayak gini, bentukan diagram bloknya jadi kayak gini. Nah, kita coba baca dulu aja, baca mundur. Jadi gini, kalau dari diagram ini kan, kalau dari persamaan kan kita butuh persamaan untuk state K plus 1 juga untuk persamaan outputnya. Nah, kalau kita lihat di diagram X K plus 1 itu kan ada di panah yang sebelah sini ya. Nah, kalau kita mau hitung berapa sih X K plus 1, atau kalau kita mau membuktikan si diagram blok ini tuh benar nggak sih dia merepresentasikan persamaan sistem yang di atas, nah kita bacanya kayak gini. Jadi kalau X K plus 1 berhubung dia ada di sinyal sebelah sini, berarti kan dia merupakan gabungan atau input dari sinyal yang sebelah sini, sebelah kiri, ditambah dengan sinyal yang dari bawah. Nah, sinyal dari sebelah kiri ini sendiri, itu dia kalau kita telusur lagi ke belakang, nah dia merupakan matriks H dikalikan dengan input UK kan. Berarti di sini, di sinyal yang sebelah kiri ini kita punya H dikalikan dengan UK. Sama ya, kayak sebelah sini H dikalikan UK untuk X K plus 1 ini. Nah, terus untuk sinyal yang di bawahnya, kita lihat lagi. Di sini ada matriks G nih, dimana input terhadap matriks G ini adalah suatu matriks XK ya, atau state vector. Jadi sinyal yang bawah itu sebetulnya dia adalah G dikalikan dengan XK. Nah, kita lihat nih di persamaan atasnya, ternyata benar juga nih G dikalikan dengan XK. Jadi untuk sementara diagram blok ini dia telah merepresentasikan persamaan yang XK plus 1. Sudah terbukti ya yang pertama. Nah, terus sekarang kita cek juga nih, YK-nya benar nggak sih kayak gini? Nah, YK itu kan dia adalah vektor output ya, dimana sinyalnya ada di sebelah sini. Kalau kita lihat, YK sendiri itu merupakan gabungan atau penjumlahan dari sinyal yang dari atas sini dengan sinyal yang dari sebelah kiri sebelah sini. Nah, untuk yang dari atas, dia itu sinyalnya apa? Kita lihat lagi ke belakangnya dia. Dia ternyata adalah matriks D dikalikan dengan sinyal input UK. Jadi YK itu ada gabungan dari D dikalikan dengan UK, yang ini ditambah dengan sinyal yang dari sebelah kirinya, yaitu matriks C dikalikan dengan XK. Jadi benar ya, di sini ada C dikalikan dengan XK. Nah, berhubung udah sama tadi setelah kita baca diagram bloknya, jadi terbukti nih bahwa sebetulnya diagram blok ini dia sebetulnya merepresentasikan sebuah sistem dengan persamaan state space yang di atas sini gitu. Jadi kedua bentukan ini sebetulnya sama ya, dia merepresentasikan satu sistem yang sama. Cuma bedanya kalau yang sebelah atas ini dia direpresentasikan dengan persamaan state space, dan yang di gambar bawah dia direpresentasikannya dengan diagram blok gitu, sama ya. Nah, terus sekarang kita lihat lagi nih untuk yang sistem kontinu. Kita mau coba bandingkan ya. Nah, kalau untuk yang sistem kontinu sama kayak tadi, state space-nya kurang lebih kayak gini. Cuman bedanya kalau yang dideskripsikan tadi fungsi state space itu terhadap K ya, terhadap sampling keberapa. Nah, kalau di sistem kontinu berarti dia merupakan fungsi terhadap waktu. Nah, untuk yang sistem kontinu yang time varying, dia persamaan state space-nya kurang lebih akan seperti ini, dimana matriks A, B, C, dan D-nya itu dipengaruhi oleh T ya, oleh waktu. Jadi setiap waktunya berubah, kemungkinan atau otomatis A, B, C, D-nya pun nilainya akan berbeda juga. Nah, kalau untuk yang sistem kontinu yang time invariant, tinggal tadi matriks A, B, C, D-nya kita nggak usah bikin dia merupakan suatu fungsi terhadap waktu ya. Jadi nilai A, B, C, D-nya itu selalu tetap nih di setiap waktu berapapun. Nah, terus ini juga sama nih untuk yang sistem kontinu. Kita mau coba lihat bentuk diagram bloknya.
bentuk diagramnya tuh seperti ini. Nah, kalau emang kalian nggak percaya diagram bloknya kayak gini, coba baca lagi kayak tadi ya, kayak di cara sebelumnya. Jadi kita cari dulu untuk yang x dot t kan di sinyal sebelah sini, dia kan gabungan dari sinyal yang kiri dengan sinyal yang bawah. Sinyal yang bawah itu apa? Sinyal yang bawah adalah matriks A dikalikan dengan state vector xt ya, axt, berarti kan ini benar nih. Terus ditambahkan dengan sinyal yang kirinya, yaitu matriks B dikalikan dengan sinyal ut, B ut sebelah sini. Jadi sama ya untuk yang x dot t. Nah, untuk yang yt juga sama nih, yt kan sebelah sini, berarti dia gabungan dari yang sebelah sini yang kiri, yaitu c dikalikan dengan xt, sama nih dengan persamaan atas, ditambahkan dengan sinyal yang dari atas ini, yaitu d dikalikan dengan sinyal ut sebelah sini. Jadi sama ya sebetulnya antara kedua representasi ini. Nah, dari sini kita lihat nih, gambar yang ini kalian gak asing kan ya, atau kurang lebih sama bentuknya dengan yang sistem diskrit tadi nih. Cuman bedanya kalau yang di diskrit kita punyanya z pangkat minus 1, kalau untuk yang di continue kita punya operasi integral gitu ya. Nah, karena diagram bloknya ini sama, sebetulnya kita bisa menyimpulkan bahwa sistem itu sistem yang sama kayak gitu. Nah, tapi kita tahu sendiri kan tadi kalau di sistem continue kan persamaan state space-nya kayak gini ya, dia pakainya matriks ABCD. Nah, kalau yang untuk diskrit dia pakainya matriksnya GHCD. Berarti kan kemungkinan antara ABCD dan GHCD itu dia tidak sama ya, atau dia berbeda gitu. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa sebetulnya sebuah sistem yang sama nih, sebuah sistem yang sama, karena ini kan diagram bloknya sama ya antara yang diskrit dengan yang continue. Nah, dia sebetulnya bisa direpresentasikan dengan state space yang berbeda kayak gitu. Jadi kalau ini kan dia state space-nya representasinya kayak gini, sedangkan kalau yang tadi kita merepresentasinya dengan bentuk yang kayak gini ya kan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya ada satu sistem yang sama, terus kalian mau coba bikin representasi state space-nya ya, misalnya kalian dengan teman kalian. Nah, nanti di akhir sebetulnya representasi state space yang kalian bikin dengan yang teman kalian bikin itu bisa jadi berbeda gitu, walaupun sistem yang kalian analisis itu sama gitu. Jadi persamaan state space itu sebetulnya dia bersifatnya tidak unik ya, artinya nggak akan ada satu solusi yang sama gitu, karena kan tergantung kalian akan merepresentasikan sistem tersebut dengan state apa aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti di soal ujian kalian diminta untuk buat representasi state space, kalau misalnya ternyata jawaban kalian ini beda dengan jawaban teman kalian, ya nggak masalah, nggak akan dianggap, bukan berarti jawaban kalian ini tuh salah gitu. Karena kan bisa jadi antara kalian dengan teman kalian itu menggunakan state-state yang berbeda, sehingga representasi state persamaan state space-nya pun akan berbeda kayak gitu. Bahkan kalau misalnya nanti di satu kelas ternyata bentuk representasi state space-nya sama, nah itu wajib dicurigai nih. Berarti kan kemungkinan ada yang nyontek lah ya, walaupun belum tentu juga sih. Cuma intinya ya kalau kalian bikin state space belum untuk satu sistem yang sama, itu belum tentu representasi state space-nya pun sama gitu persamaannya kayak gitu. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu untuk yang introduction. Nanti selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.